Jatuhnya kapal di Desa Kertaulu. Pesawat komersil yang berisi 5 orang ini sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. 5 korban selamat dibawa ke RSUD Tirta Mulia untuk mendapat perawatan. Warga di sekitar lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh. Manggil teman-teman, ayo Pak, tolongin. Pas saya nyampe ke sana, ya alhamdulillah saya salaman sama Pak Eko tadi, sama pilotnya. Pak, gimana Pak? Alhamdulillah selamat, tanya gimana teman-teman? Alhamdulillah pada selamat Pak. Ya syukur Pak, syukur. Ya cuma hanya itu yang saya lihat. Oh Bapak sempat nolongin? Ya sempat selamat, sempat apa? Sama penumpang dan Pemirsa, pilot pesawat yang jatuh di Karawang, Jawa Barat menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut karena mengalami kerusakan pada bagian mesin hingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di persawahan. Yang Anda kendarai ini bisa jatuh. Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Ski Mike Papa berangkat dari Bandara Budiarto, Tangerang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya sudah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk distance-nya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kertawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada peperangan satu apapun. Setelah Depok itu ada hujan tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin Barus itulah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke. Tapi trustnya nggak ada. Pemirsa, pelaku balap liar dibubarkan dan ditangkap polisi di Tuban, Jawa Timur karena meresahkan warga. Untuk memberi efek jera, orang tua para pelaku dipanggil ke kantor polisi. Satuan Lalu Lintas Polres Tuban mengepung pelaku balap liar di ruas Jalan Semanding Grabagan di Desa Tlogopule, Tuban. Polisi menutup lokasi balap liar dan seluruh akses keluar. Para pelaku dadakan yang didominasi pelajar tak bisa melarikan diri dan hanya bisa pasrah saat motor diberhentikan. 17 unit dan 22 remaja diamankan ke Mapolres Tuban. Untuk menekan aksi balap liar, petugas memanggil orang tua masing-masing pelaku guna memberikan pembinaan. Orang tua pelaku menangis mengetahui anaknya diamankan, yang lain menegur keras perbuatannya. Kami bertindak itu berdasarkan aduan dari masyarakat bahwa mereka merasa terganggu akan adanya balap liar. Untuk kendaraan sendiri nanti akan kami tahan 3 hari sampai pemilik kendaraan ini bisa, karena kami lihat tadi beberapa kendaraan itu masih ada yang tidak sesuai dengan standarnya. Usai meminta maaf kepada orang tua, pelaku menjalani pembinaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas setelah terlibat tawuran di kawasan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban menderita luka tembak di bagian dada akibat senapan angin. Remaja berusia 16 tahun ini tewas dengan luka tembak senapan angin yang mengenai dada warga Malimongan, Wajo, Kota Makassar.
Sebelumnya korban pamit pukul 9 malam, namun diketahui telah tewas pukul 3 dini hari di lokasi tawuran di Jalan Tinumbu, Lorong 148, Talo, Kota Makassar. Tembakan, tidak jelas juga, saya tidak berani untuk, yang jelas ada luka di bagian dadanya. Luka lubang atau luka Lubang. Ya. Satu saja Pak? Satu. Dada Pas- mana itu Pak Haji? Bagian kiri, Dada kiri. pas dada ini, apa namanya, jantung ini. Ya, seperti itu. Korban mengalami luka tembak senapan angin di lokasi tawuran. Saat terjadi tawuran antara sejumlah pria jalan layang dengan kelompok pria Jalan Tinumbu, Kota Makassar, salah satunya menggunakan senapan angin. Jadi tawuran itu sudah sering terjadi dengan menggunakan busur, menggunakan bom molotov, menggunakan senapan angin, dan menggunakan batu. Mereka saling lempar. Tidak tahu apa masalahnya. Begitu ada bunyi petasan, langsung terjadilah tawuran. Lokasinya di mana itu dia? Lokasinya terjadi di Lorong 15, Kelurahan Bunga Jaya Baru, Kecamatan Talo. Untuk mencari pelaku dan meredam tawuran, pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan pengamanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur menyebabkan tebing longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, mengetahui tebing longsor, sejumlah emak-emak berteriak histeris menyelamatkan pemotor yang melintas. Tebing longsor terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Mengetahui tanah longsor terus bergerak, emak-emak berteriak histeris. Teriakan ini untuk menyelamatkan seorang pengendara motor yang hendak melintas di bawah lokasi longsor. Beruntung korban urung melintas dan selamat. Tebing setinggi 10 meter ini longsor setelah hujan deras turun lebih dari 2 hari. Selain itu, ada sekitar 6 rumah yang terancam tanah longsor karena berada di bawah tebing. Para korban yang rumahnya terancam longsor mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada orang lewat itu tuh, ada orang yang atas itu apa itu? Teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, ya betul, teriak-teriak gitu. Terus saja panik, saja mengungsi di situ di rumahnya teman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor dan banjir melanda Palopo, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya sejumlah akses jalan terputus dan rumah warga terendam banjir. Inilah detik-detik tanah longsor menutup akses jalan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selain itu, tingginya intensitas hujan juga membuat Sungai Amasangan meluap hingga merendam ratusan rumah warga. Selain rumah yang terendam banjir, akses jalan Trans Sulawesi juga ikut tergenang. Banjir juga membuat pendistribusian air bersih PDAM terganggu. Petugas gabungan yang dibantu warga bahu-membahu membersihkan jembatan dari sampah yang menumpuk. Hari ini kita ada 3 kelurahan yang terdampak hari ini, Kelurahan Sustanga, Telur dengan Amasangan. Upaya yang kita lakukan ini adalah pertama kita bagaimana kita membersihkan jembatan yang terdampak dulu, bagaimana kita evakuasi, dan alhamdulillah warga yang terdampak hari ini tidak ada yang pengungsi dan tidak ada korban. Cuma ada beberapa rumah yang tergenang air tapi yang surut. BMKG meminta warga untuk tetap waspada karena diperkirakan curah hujan masih tinggi dan akan berlangsung hingga Januari 2026 mendatang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.